Sahabat, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan-rekan kita ya di grup teman-teman. Ini pertanyaannya, Bang, kenapa sih setiap abang cabut telur, itu telurnya kok dibuang? Dan kalau nggak dibuang buat ganjel bisa nggak, Pak? Nah, saya akan jelaskan ya teman-teman. Sebenarnya kalau telur merpati, nah sahabat, ini yang lagi angkrem ya, betinanya. Ini kita coba ambil. Saya galak banget guys. Nah, kita cek di sini. Di sini ada dua, ada perbedaan kan? Nah, ini yang asli kita ambil ya teman-teman. Ini pertanyaannya, Bang, kenapa sih setiap abang cabut telur, itu telurnya kok dibuang? Dan kalau nggak dibuang buat ganjel bisa nggak, Pak? Nah, saya akan jelaskan ya teman-teman. Sebenarnya kalau telur merpati, setelah kita cabut telur, mau kita buang ataupun tidak itu tidak masalah. Tapi di sini ada beberapa alasan kenapa telur merpati saya buang. Nah, dalam buang ini bisa dibuang ke empang, dikubur ataupun dikonsumsi, ataupun kita pakai lagi buat sepetan. Itu kembali ke konsep teman-temannya mau seperti apa nanti fungsinya dari hasil telur cabutan. Yang jelas kalau telur cabut itu kalau memang kita nggak ambil buat sampel atau tujuan ditetasin buat breeding, ya harusnya dibuang teman-teman. Dan sini saya akan buktikan. Nah, ini telur palsu teman-teman, yang ini bisa lihat, dan ini telur asli teman-teman. Ini beda banget, di pori-porinya kelihatan ya. Saya gak berani kalau saya ketok karena sempat pecah ya. Alasan saya kenapa membuang telur cabutan, yang pertama kalau untuk saya pribadi ya, semoga bermanfaat aja buat yang lainnya. Setiap kandang yang dipunya para sahabat itu kan lingkungannya berbeda-beda ya. Ada yang di pinggir sawah, di pinggir kebun dan sebagainya. Itu sebenarnya mempengaruhi teman-teman dari lingkungan. Mungkin kalau untuk kandangnya yang safety seperti di lantai, maksudnya lantai 2, lantai 1, terus kondisinya juga memang jauh dari area kebunnya yang kira-kira mengundang predator, mungkin tidak ada masalah. Tapi untuk sahabat yang area kandangnya dekat dengan kebun dan sawah, itu tetap hati-hati teman-teman. Yang pertama, kenapa harus setelah cabutan telur terus harus dibuang? Oke, saya jelaskan. Telur asli ini kan sebenarnya walaupun dia mempunyai kulit telur, itu masih ada bau amis teman-teman, dan ini bisa mengundang predator. Dan saya bisa buktikan, ini contohnya, ini kan telur palsu teman ya. Dulu saya sering menyimpan telur cabutan itu nggak langsung dibuang ya, tapi disimpan nanti buat telur ganjal. Di merpati-merpati lainnya memang telah telur. Ternyata itu sangat fatal sekali teman-teman. Kalau memang kandangnya nggak safety dekat area kebun tuh bahaya sekali. Nah, bisa lihat ini ada bekas gigit predator teman-teman. Tuh, ini kelihatan ada bekas gigi predator. Nah, ini gigi tikus teman-teman. Jadi telur cabutan kalau kita nggak buang itu yang pertama mengundang predator buat masuk ke area kandang seperti tikus, ular dan jenis lainnya, yaitu spesies sangat merugikan sekali karena ketika niatnya dia mau mangsa telur, nanti malah ngerembet seperti memangsa ikan, telur dewasa dan merpati dewasa dan banyak lagi ya yang bisa merugikan teman-teman. Dan ini bukti yang pertama, bisa dilihat. Dan kenapa harus pakai telur palsu? Karena itu lebih aman. Nah, yang kedua, kalaupun kita telur cabutan kita paksa buat di telur ganjal lagi atau dipakai buat ganjal telur, itu nggak ada masalah. Yang jelas telur cabutan itu setelah jadwal diirami 5 hari sampai 6 hari itu wajib dikocok dulu teman-teman. Harus dikocok karena untuk merusak jaringan embrio yang ada di dalam telur. Otomatis pas mau kita ganjal lagi itu aman. Jadi si embrio itu memang udah rusak, jadi nggak ada kecolongan pas mau ganjal telur ya. Kalau udah kecolongan itu repot teman-teman. Karena pas mau kita cabut udah netes, pasti kan tuh gak tega ya, akhirnya malah dipaksain jadi ngeloloh. Yang harusnya kita mau tadinya cabut telur. Karena untuk yang ketiganya ini saran, kalau memang tujuannya buat ganjal telur ya jangan pakai telur yang asli ya teman-teman, atau yang bekas cabutan. Usahakan, saran saya beli aja telur palsu, karena sekarang udah banyak banget ya di toko-toko pekan udah ada, ataupun online udah ada teman-teman. Makanya saya dari kejadian itu saya pakainya ini telur palsu teman-teman tuh, karena ini lebih aman, jauh dari potensi kecolongan netes, terus nggak mengundang predator, sudah pasti teman-teman. Oke sahabat, semoga informasinya bermanfaat ya. Yang jelas itu alasannya kenapa untuk telur merpati yang habis dicabut itu saya buang. Yang pertama yaitu karena untuk mencegah terjadinya
mengundang predator masuk ke area kandang teman-teman, seperti tikus, ular dan jenis lainnya. Yang kedua yaitu menghilangkan problem kecolongan akibat netas, karena rata-rata kalau memang bagus di dalam kandungan telurnya seperti embrionya bagus, kadang yang udah dikocok masih kecolongan bisa sampai netas teman-teman. Dan yang ketiga, ini juga kurang bagus kalau kita tetap simpen si telur cabutan, otomatis kan makin lama ini makin tua dan bisa sampai busuk teman-teman. Nah kalau udah busuk bisa pecah dan itu sangat mencemari lingkungan dan kurang bagus juga buat lingkungan kandang. Terus ditambah kalau udah pecah apalagi di area sarangnya, itu kan bakal nempel ke area bulu-bulu merpatinya ya teman-teman. Itu malah lebih repot lagi karena kita harus double selain cleaning kandang dan kita cleaning merpatinya juga. Dan kalau telur udah pecah apalagi usia mangkramnya belum full, nanti malah stres merpatinya teman. Itu lebih repot lagi karena merusak psikologis si merpatinya. Oke sahabat, mungkin singkatnya seperti itu ya. Semoga informasinya bermanfaat. Yang jelas di sini saya nggak ada maksud menggurui. Buat para pemula semoga bermanfaat, dan buat para senior saya ucapkan terima kasih dan salam dari saya dan salam hobi merpati. Terima kasih teman-teman.